Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Jadi, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan karangan yang berisi pemaparan atau penginformasian mengenai suatu tanpa harus memberikan kesimpulan. Biasanya teks ini bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Dan tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menjelaskan maksud dari tujuan yang disampaikan atau dari karangan tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri di teks eksposisi. Ciri-ciri yang pertama adalah bersifat non-fiksi atau ilmiah. Ciri yang kedua adalah bertujuan untuk menjelaskan, di mana berisi penjelasan mengenai informasi yang akan disampaikan. Ciri yang ketiga adalah berdasarkan fakta. Jadi, teks eksposisi itu tidak bersifat non-fiksi. Karena apa? Karena harus berdasarkan dari kenyataan. Yang terakhir adalah tidak bermaksud mempengaruhi. Karena yang bersifat mempengaruhi bukanlah teks eksposisi, melainkan iklan. Tetapi untuk menambah ilmu pengetahuan dari pendengar ataupun pembaca, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Selanjutnya merupakan struktur dari teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis, di mana tesis merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bisa dikatakan dan gagasan utama mengenai suatu permasalahan berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya adalah argumentasi, merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Pastinya mengungkapkan fakta yang ada ya. Selanjutnya adalah rekomendasi atau bisa dikatakan dengan penegasan ulang, di mana menyimpulkan argumentasi, berisi simpulan dari argumentasi, atau bisa dikatakan sebagai penguat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya adalah kebahasaan, di mana kebahasaan tersebut berisikan tentang membahas mengenai nomina dan verba, di mana nomina itu merupakan, pada nomina dasar itu seperti gambar, rumah, meja. Kemudian nomina turunan, contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah verba, di mana kata yang mengandung makna dasar, perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dan biasanya dalam kalimat itu dikatakan sebagai predikat. Selanjutnya adalah pola penalaran, di mana terdiri dari dua bagian, yaitu deduksi dan induksi. Di mana deduksi merupakan kalimat utama yang berada pada awal kalimat atau awal paragraf. Intinya di awal. Kemudian yang itu kebalikannya, itu merupakan kalimat utama yang terdapat pada akhir kalimat. Seperti itu. Disajikan teks eksposisi. Transparansi pemerintah dalam membuat peraturan perlu ditinjau ulang. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster. Peraturan tersebut menimbulkan banyak kecaman publik karena pasar perdagangan lobster rata-rata dipegang oleh kaum elit. Rupanya kecurigaan publik terbukti. Edi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus ekspor benih lobster pada 25 November 2020. Melalui kasus ini, transparansi terkait peraturan yang diterapkan pemerintahan secara sewenang-wenang
perlu diawasi dengan ketat. Bagian-bagian tersebut telah ditandai secara jelas, di mana tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Selanjutnya, terdapat contoh dari deduksi, yaitu Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Penyair kelahiran Medan ini juga menjadi bagian dari sastrawan angkatan 45 yang terkenal selain Asrul Sani dan Rifai Apin. Puisi-puisi Chairil sangat dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah puisi berjudul Aku. Pada kutipan kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat utama terdapat pada bagian awal kata. Kemudian contoh dari induksi. Sekarang kita sudah memasuki musim penghujan. Terdapat banyak sampah yang menumpuk karena kita sering membuang sampah sembarangan. Apalagi dangkalnya permukaan sungai saat ini bertambah, sehingga tidak mengherankan apabila banjir datang setiap hari. Pada akhir kalimat terdapat konjungsi, yaitu sehingga, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa kalimat utama terdapat pada akhir kata atau kalimat. Oke anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.